Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita misteri kali ini yang berjudul Misteri Pohon Asem. Kisah ini berawal dari dua orang pemuda yang ditolak cintanya. Cerita ini seru dan sangat menegangkan dan penuh dengan perjuangan di dalamnya. Baik, jangan dilama-lamakan lagi. Kita saksikan dan dengarkan cerita misteri Pohon Asem. Pada malam itu, kami berbincang dan ngopi santai. Sebut saja nama saya Kang Cacing. Saya ngopi santai tidak di luar rumah, dan tiba-tiba ada salah satu teman saya yang bernama Mang Asep. Dia datang pakai motor. Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Ada apa Mang Asep? Tumben malam-malam datang ke rumah saya. Iya nih, lagi ada yang mau dicurhatkan begitu. Asik, jawab Mang Cacing. Ya udah, ngopi dulu aja biar santai ngobrolnya. Kamu kan perjalanan jauh ke rumah aku, kata Mang Cacing ke Mang Asep. Mang Asep hanya menganggukkan kepala dengan posisi mukanya sedang bingung. Saya bertanya dalam hati, sebenarnya ada apa nih ya si Asep? Kok tumben-tumbenan main ke sini dengan berwajah suram seperti itu? Ada apa ya kira-kira yang mau dicurhatkan ke saya? Secangkir kopi pun sudah diseduh dan kita ngobrol santai. Pada malam itu, malam Kamis, dia main ke rumah saya pukul 8. Ada apa? Sok jangan malu-malu, ngobrol aja tuh Sep ke saya. Bener nih Mang Cacing, iya sok gak apa-apa. Kalau ditolongin ya saya tolongin. Kalau misalnya enggak ya mau gimana lagi, hanya nasihat yang aku berikan kepadamu Sep. Ya deh. Singkat cerita, Mang Asep menerangkan kepada Mang Cacing. Jadi begini, Mang Cacing, saya tuh kemarin kenalan dan awalnya ke seorang wanita cantik kembang desa yang ada di dusun Bojong Kenyot. Di situ adalah kembang desanya yang diperebutkan oleh semua laki-laki. Dari situ awal mulanya dia itu suka sih sama saya. Dan semakin kesini, kok beda sifatnya, kayak nggak suka gitu sama saya. Dan saya pun mulai curiga, ada apa ini kan gitu. Karena ketatnya persaingan mungkin, atau gimana. Karena banyak yang main ke dia pun. Dan terus gimana lagi, Sok saya nyimak dulu aja. Nah, di situ saya ditolak lah. Sakit banget cing. Hati saya ditolak oleh cewek tersebut. Murun kamu mah Sep. Coba pakai pelet cepean. Kepret. Kudu cepean mal mudag Sep. Mang Cacing bergurau. Ih kamu mah cing malah
bercanda, saya lagi kusem, lagi pusing. Enggak, itu hanya menghibur kamu aja, Sep. Mang Cacing merenung sebentar. Jadi begini aja, Sep. Sekarang kamu pergi ke salah satu sesepuh yang ada di dusun Keramat. Di situ kamu tanyakan apa aja yang kamu inginkan, insya Allah bisa terkabul. Yang benar kamu, Cing, iya. Tapi aku nggak tahu rumahnya, Cing. Jawab Mang Asep. Ayo, saya antar. Mau kapan kamu ke sana? Ya paling secepatnya. Ya udah sekarang aja lah, biar singkat cerita. Jangan dilamakan lagi. Siap kalau begitu. Pada malam itu juga kami berangkat dengan Mang Asep menaiki motor. Dan tidak lama kemudian kami masuklah ke kampung Keramat tersebut yang ada di tengah hutan. Suasana mencekam sudah mulai menyelimuti badan dan banyak suara-suara aneh di sekitar itu. Dan yang saya anehkan, ada sosok nenek-nenek. Karena pada malam hari itu saya tidak tahu jalannya. Dan kebetulan ada nenek-nenek, saya tanya, "Nek, punten hari rumahna si Mbah sesepuh di dieu paling mananya? Soalnya tos lami abdi teu dekat di dieu." Jawab Mang Cacing. Si nenek terdiam dan matanya itu sangat tajam menatap kepada saya berdua. Dan tiba-tiba si nenek berbicara. Aya naon Kasep? Pilarian si Abah sepuh. Mang Cacing mulai berkata, "Iya nih, pada antar recangan, pokoknya mau pada tirakat gitu nih." Mang Cacing berkata, menjawab si nenek tersebut. Panggil aja dia, si nenek misterius yang belum tahu asal usul dan namanya. Dan tiba-tiba si nenek menjawab lagi, Oh gitunya Jang. "Muhun nih, gitu cerita nama ngan abdi teh da tengah puting jadi teu apal paling mana bumina gitu nih." Lalu tiba-tiba si nenek tersebut menjawab lagi, Tah ayeuna mah Asep geus mulai nanyakeun kan ininya, tah ini masih terang di balik payun ngan. Saratna ulah nih sanggeus nanya kieu, ulah nengok ke belakang nya Jang Kasep. Sin. "Emang kunaon nih temenang nengok ke belakang? Emang aya naon sih nih sebenarnya?" Mang Cacing menjawab, Entos Jang turutkeun bae. Naon cek nini heuh, sok ayeuna mah maju ka payun ka ditu. Lurus paling sebelokan di oge nyampe Jang Kasep. Mang Cacing mulai berkata, "Atuh nuhun nih, tos di pasian terang Imam Basepuh." Tiba-tiba saking penasarannya si Asep menengok ke belakang dan tiba-tiba sosok nenek tua tersebut menghilang dan tak tahu kemana. Motor pada saat itu langsung ditancap gasnya sampai abrug-abrugan. Singkat cerita, sampailah di rumah Mbah Sepuh. Ya udah, Sep. Sok, assalamualaikum. Ntar aku yang ini. Ya deh.
Assalamualaikum. Mbah Sepuh menjawab, Waalaikumsalam Kasep. Bos ditunggu-tunggu di kemari bahwa bakal ayah Kasep tuaan kan itu. Lah Kocing udah tahu ya, saking saktinya mungkin ya, bisa jadi bro, saking saktinya dia udah tahu kita. Singkat cerita, si Asep mengobrolkan kisahnya tersebut yang tadi. Jadi begini bah, saya tuh ditolak oleh kembang desa yang berada di kampung Bojong Kenyot. Dia adalah kembang desa yang paling canggih sana bah. Saya ini ditolak, sakit ini rasanya hati ini bah. Bagaimana saya ini bah seharusnya? Bah Dukun menjawab, kamu harus mencari 2 kelapa tua yang bergantung di atas pohon asem. Kamu cari. Sudah kamu mendapatkan situasinya jam 12 malam pada Jumat Kliwon, kamu harus mengambilnya dan bikin minyak kletik. Insya Allah itu kembang desa tersebut akan kena. Berat nggak bah? Insya Allah tidak, Kasep. Sok semangat. Siap deh bah. Kalau gitu singkat cerita, si Asep dan si Cacing mulai pulang. Kembali ke rumah si Cacing. Dan pada siang hari, si Asep mencari pohon tersebut dan kembali ke rumah si Cacing. Ada Cing, tangkal kelapa, pohon kelapa tersebut yang bergantung di pohon asam, cuman adanya di tuan tanah. Bagaimana nih ceritanya? Udah, lanjutkan demi perjuanganmu, Sep. Yang penting kamu berhasil. Singkat cerita, pada malam Jumat Kliwon pun mulai berada. Si Asep mampir ke rumah saya dari jam 9 malam. Dan kita ngebahas, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Memang suasana udah mulai mendingin, tetapi bulan itu mulai menyinarkan sinarnya. Pokoknya terang banget. Menunggu suasana sepi, si Asep berangkat tiba pada jam 12 malam. Mulai berjalan kaki. Berangkat berjalan kaki, dan tiba-tiba suasana mulai mencekam dan aroma bau wewangian bunga setaman mulai tercium. Awan cuaca yang tadinya terang bulan tiba-tiba mulai gerimis hujan menyertai si Asep. Si Asep mulai berkata, lah kok aneh ya? Kok tiba-tiba cuaca malah jadi hujan yang adanya tadinya terang bulan dan banyak bintang? Ada apa nih? Dan si Asep berngedumel di dalam hati. Apakah ini kegoda yang disebutkan Mbah Sepuh tadi? Lanjutkan aja lah, yang penting berhasil. Dan tiba-tiba ada seekor suara ayam pitik mulai mengikuti dia. Cik 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 cik. Wah, ada apa lagi nih yang mengikuti saya? Apakah ini yang disebutkan orang tua saya dulu ya, ketika ada suara tersebut? Mungkin adalah hantu. Bodoh amat. Si Asep bilang seperti itu dan tidak menghiraukan adanya suara tersebut. Singkat cerita, si Asep sudah naik ke dalam gerbang si tuan tanah dan sampailah di pohon asam tersebut. Si Asep mau menaik, baru juga 2 langkah. Si Asep mulai mendekati, tiba-tiba ada sesosok orang yang bertinggi besar, berkumis, dan berkuku panjang. Si Asep tertegun dan mulai kesang dingin, keringat dingin. Bah,
Jangan ganggu, saya cuma mau ngambil ini, Bah. Wah, penunggu tersebut bicara kepada si Asep. Kamu berani-beraninya mau mencuri tangkal buah kelapa tersebut, ya, tanpa seizin saya. Maaf, Bah, saya minta buat perlu. Si Asep tidak mengguraukan omongan dari penunggu tersebut. Si Asep langsung naik lagi ke pohon asam tersebut. Tiba-tiba si Asep langsung dicabut oleh jin tersebut. Cepat terlempar ke bawah. Boom. Si Asep langsung tidak berdaya dan lari tunggang langgang. Begitulah. Dan setibanya si Asep lari tunggang langgang, langsung kembali ke rumah cacing. Langsung lari, tolong, tolong, tolong. Ada apa? Sep, cacing bertanya. Gagal penunggunya. Pohon tersebut adalah jin yang tinggi besar. Saya pun takut, bro, dilempar oleh dia. Kata si cacing, begitulah yang namanya belum milik atau rezeki. Saya semuanya itu ada keramat dan penunggunya. Udahlah, ikhlaskan saja si kembang desa tersebut. Ya deh, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Semoga kamu didapatkan jodohnya ya, Sep, ya. Amin. Udah, kamu minum dulu sampai istirahat di sini ya. Ntar besok kamu pulang. Jawab si cacing. Baiklah, begitulah cerita misteri pohon asem yang saya alami dulu. Semoga para pendengar tersebut menyukai dan terus menyaksikan kisah misteri yang ada di Patskawan Channel ini. Tetap pantengin dan tunggu kisah misteri selanjutnya. Dan tetap pantengin di channelnya Patskawan Channel. Cerita misteri yang sangat horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, bagja waluya, dan merdeka.